Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan saya Sir Justin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai kuat arus listrik dan beda potensial. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah arus listrik di sini ya. Arus listrik itu merupakan aliran muatan positif yang mengalir melalui konduktor dari titik yang memiliki potensial tinggi ke titik lain yang punya potensial rendah. Jadi dia mengalir dari titik yang potensial tinggi ke rendah ya. Dan ingat, yang mengalir adalah muatan positif. Dan kita lihat di sini ya, pada gambar berikut ada titik 1 dan titik 2, dan arah aliran arus itu dari titik 1 ke titik 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa beda potensial di titik yang pertama itu akan lebih besar dari beda potensial di titik yang kedua. Kenapa demikian? Karena di sini kita bisa lihat arusnya itu mengalir dari titik 1 ke titik 2. Jadi misalnya titik 1 yang memiliki banyak muatan positif, sementara titik 2 yang memiliki sedikit muatan positif, atau mungkin netral ya. Netral, kalau saya gambarkan seperti ini, mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan muatan negatif. Seperti ini ya. Dan arus listrik itu mengalir dari titik yang punya potensial tinggi melalui konduktor. Sementara elektron itu sebaliknya. Dia mengalir dari titik yang memiliki beda potensial rendah ke beda potensial tinggi. Ini kalau arus dilambangkan dengan I ya di sini. Sementara beda potensial dilambangkan dengan V. Nah, ada dua syarat supaya arus listrik bisa mengalir. Yang pertama, ada beda potensial antara dua titik pada konduktor, dan yang kedua, rangkaian harus tertutup. Kenapa rangkaiannya harus tertutup? Karena kalau rangkaiannya terbuka, maka arus listrik itu tidak akan dapat mengalir, sehingga terjadi hubungan singkat atau terputus ya. Ingat, arah aliran arus itu selalu berkebalikan dengan arah aliran elektron, seperti itu. Elektron itu merupakan muatan yang sifatnya negatif. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua akan kita pelajari di sini adalah kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik itu merupakan hasil bagi antara muatan listrik positif yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam selang waktunya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa muatan listrik di sini dilambangkan dengan Q yang mengalir untuk setiap satuan waktu atau selang waktu, sehingga secara matematis dapat kita rumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I itu sama dengan kuat arus listrik, Q itu muatan listrik, dan T itu adalah waktu dalam satuan second. Kemudian untuk menghitung jumlah elektron, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan N kali E, atau N kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Seperti itu. Kemudian arus listrik juga dapat diukur dengan menggunakan alat yang namanya ampere meter. Sebagaimana satuan dari arus listrik itu adalah ampere, maka untuk mengukur arus listrik itu menggunakan alat yang namanya ampere meter. Dan ingat, dia harus dipasang seri terhadap komponen-komponen yang akan diukur arus listriknya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari di sini kuat arus listrik dan beda potensial. Kalau tadi kita udah mengetahui kuat arus listrik, sekarang beda potensial ya. Beda potensial merupakan merupakan arus listrik yang dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Kalau misalnya ada beda potensial antara dua titik ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan seperti tadi, ada dua buah benda di sini, dua buah benda yang dihubungkan dengan konduktor yang mempunyai selisih muatan di sini. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini arus listrik bisa mengalir, dilambangkan dengan I ya, arus seperti itu, karena dia memiliki selisih muatan atau beda potensial antara dua titik. Dan untuk mengukur beda potensial itu harus dipasang paralel terhadap komponen yang akan diukur beda potensialnya.
Maksudnya paralel itu seperti apa? Paralel adalah suatu rangkaian yang memiliki cabang seperti ini. Rangkaian listrik yang memiliki cabang. Oke, kemudian kita lanjutkan aja di sini. Nah, dalam kuat arus listrik dan beda potensial kita akan menemui dua buah rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian dalam susunan seri ya. Yang perlu diingat di sini, pada rangkaian seri di sini kuat arus yang melalui tiap komponen itu sama besar. Komponen apa yang akan kita hitung nanti? Komponen hambatan dulu untuk dapat menentukan berapa kuat arusnya. Jadi dalam susunan seri itu kalau saya gambarkan seperti ini, seri itu merupakan suatu susunan yang tidak memiliki cabang ya. Seperti ini seri. Ini adalah lambang dari hambatan. Atau misalnya kamu identik dengan lampu pijar mungkin zaman SD ya. Lampu pijar yang saya hubungkan seperti ini. Dan rangkaian seri ini mempunyai ciri khas. Kalau misalnya satu komponennya padam atau satu komponennya rusak, maka komponen lain itu akan ikutan rusak ya. Karena arusnya itu tidak terbagi di sini. Kalau satu komponennya rusak di sini, maka lampu yang pertama juga itu akan ikut padam ya. Kemudian di sini pada susunan paralel, beda potensial antara ujung-ujung komponen itu akan sama besar. Bagaimana susunan paralel itu? Susunan paralel seperti saya sudah gambar tadi sebelumnya, merupakan suatu susunan yang memiliki cabang. Kalau paralel dia punya cabang. Paralel dia punya cabang. Seperti ini kurang lebih. Ya, kalau misalnya aplikasinya mungkin pada lampu lalu lintas ya. Nah, ini titik cabang yang ini. Nah, beda potensial antara kedua buah komponen di sini akan sama besar, sementara arusnya itu tidak akan sama besar. Kenapa arusnya tidak sama besar? Karena di sini arusnya yang terbagi ya. Jadi ingat, pada rangkaian paralel di sini yang sama besar adalah V-nya. Sementara pada rangkaian seri yang sama itu adalah I-nya ya. Di sini. Seperti itu. I itu adalah kuat arus dan V adalah beda potensial. Dan apa yang terjadi jika satu komponen lampunya padam? Jika salah satu komponen lampunya padam, maka komponen yang lain itu tidak akan ikut mati. Berbeda dengan rangkaian paralel. Kita lanjut ke contoh-contoh soal ya. Seumpamanya saya punya gambar rangkaian listrik A, B, C, D, dan E ya, yang dilambangkan dengan simbol X dalam lingkaran atau lampu pijar identik di sini ya. Lampu pijar identiknya yang bertindak sebagai beban. Nah, apa yang terjadi di sini jika lampu B-nya sama saya dilepas? Kalau lampu B-nya saya lepas di sini, dapat kita ketahui bahwa rangkaian lampu A pada lampu C akan tetap menyala karena rangkaian tersebut merupakan rangkaian paralel. Dan pada susunan seri paralel seperti ini, dengan asumsi bahwa lampu pijarnya identik, dia tentu akan mempunyai beban yang sama. Beban dilambangkan dengan R atau resistor di sini. Ya. Kita bisa melihat bahwa arus listrik tentu akan mengalir lebih besar pada titik D dan titik E dibandingkan dengan rangkaian yang paralel. Seperti itu. Jadi arus listrik yang mengalir di sini tentu akan lebih besar bila dibandingkan arus listrik yang masuk ke dalam cabang. Sehingga daya pada titik D dan daya pada titik D itu besarnya sama, P. Yang tentunya akan lebih besar bila dibandingkan dengan daya pada titik A dan titik C. Daya dilambangkan dengan P, yaitu power ya. Nah, jika lampu B dilepas, maka lampu yang menyala paling terang di sini tentu adalah lampu yang D dan E, seperti itu.
Namun lampu yang menyala lebih terang, kalau misalnya ini paling terang itu yang D dan E. Kalau yang menyala lebih terang itu adalah lampu A dan C. Kenapa lampu A dan C akan menyala lebih terang? Karena ketika bebannya satu dikurangkan, maka arus listrik pada rangkaian paralel tentu akan semakin besar. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini saya punya 4 buah elemen identik yang dirangkai untuk menyalakan sebuah lampu. Lampu mana yang nyalanya paling terang? Lampu yang menyala paling terang tentu adalah lampu yang memiliki daya paling besar. Dan di sini untuk mengetahui lampu mana yang mempunyai daya paling besar, dapat kita lihat dari jumlah GGL-nya di sini. Kalau seri seperti ini, jumlah GGL-nya tinggal kita jumlahkan aja, GGL totalnya kita tambahkan. Jadi GGL total itu sama dengan ada 4 buah ya di sini, berarti 4 kali GGL. Kemudian untuk gambar yang kedua, kalau dia dirangkai paralel seperti ini, maka kita hitungnya satu saja. Sehingga di sini nilai dari GGL total itu adalah 3 kali GGL. 3 GGL. Dan untuk gambar yang ketiga di sini, yang seri kita jumlahkan sehingga ini menghasilkan 2 GGL. Dan yang bawahnya juga kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2 GGL. Akibatnya untuk menghitung GGL totalnya, karena dia dirangkai secara paralel, besar GGL totalnya di sini adalah 2 kali GGL. Kemudian yang ketiga di sini tinggal kita jumlahkan lagi seperti tadi. Yang ini kita hitung 1 GGL, ini kita hitung 1, sehingga nilai dari GGL totalnya itu tentu adalah 2 kali GGL. Nah, dari 4 rangkaian ini, lampu mana menurut kamu yang nyalanya paling terang? Tentu jawabannya adalah rangkaian lampu yang pertama. Karena semakin besar nilai GGL-nya, tentu nilai daya listrik itu akan semakin besar. Atau semakin besar nilai GGL-nya, maka di sini nilai I atau kuat arus itu akan semakin besar pula. Sehingga akibatnya nilai P juga akan bertambah besar. P itu dayanya ya. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kamu ingat. Kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang ketiga di sini. Nah, pengukuran kuat arus dan beda potensial yang benar itu ditunjukkan oleh gambar yang mana? Kita lihat. Dan perlu kita ingat, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kuat arus itu merupakan alat untuk mengukur dapat diukur dengan menggunakan ampere meter dan dipasang secara seri. Sementara beda potensial itu disusun secara paralel ya. Secara paralel. Secara paralel. Kita lihat di sini gambar mana yang memasang ampere meter yang dilambangkan dengan huruf A itu secara seri. Yang A itu benar ya, ampere meternya dipasang secara seri. Namun voltmeternya dia dipasang secara seri, sehingga salah, bukan yang ini jawabannya. Kalau gambar yang B, ampere meter dan voltmeter itu dipasang secara paralel karena dia mempunyai titik cabang di sini. Berarti bukan yang ini juga. Kalau gambar yang C, voltmeternya itu dipasang secara seri terhadap hambatan lampu yang ini. Sementara ampere meternya itu dipasang secara paralel, sehingga gambar ini juga bukan. Kita cek yang D. Yang D, voltmeternya ini dipasang secara paralel terhadap si beban lampu ini, dan ampere meternya dia dipasang secara seri di sini. Secara seri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah yang D ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang terakhir di sini. Nah, ini saya punya rangkaian arus listrik. Ini adalah tipe soal analisis di sini ya. Nah, arus listrik mengalir melalui 2 resistor. 2 resistor misalnya tadi lampu pijar ya, yang dilambangkan dengan R. Itu adalah yang pertama 5 ohm, besarnya 5 ohm, satuan dari resistor itu adalah ohm. Kemudian resistor yang kedua itu adalah 10 ohm, dan arusnya itu mengalir di sini melalui kedua buah resistor tersebut. Dapat kita lihat di sini. Ingat, pada rangkaian yang dipasang secara seri
seri itu kita tahu seri atau paralel kita lihatnya dari mana? Dari si resistornya. Ya, kalau kita gambarkan resistornya seperti ini kan susunannya. Berarti ini adalah susunan seri. Dan kalau susunan seri, tentu nilai yang sama adalah nilai dari kuat arus listriknya. Sehingga alat ukur yang akan menunjukkan hasil sama tentu adalah ampere meter. Jadi jawaban A dan jawaban B pasti salah. Yang C kita lihat nilai dari voltmeter. Ya, dari V1 dan V2-nya. Dapat kita lihat di sini bahwa beda potensialnya mempunyai nilai berbeda, sementara nilai I-nya sama. Jadi kalau untuk hambatan yang 5 ohm ini tadi kuat arusnya itu adalah I, maka untuk hambatan yang 10 ohm kuat arusnya pun adalah I. Dan sebagaimana udah kita pelajari di hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R, dapat kita simpulkan bahwa ketika kuat arusnya sama namun hambatannya berbeda, tentu akan menghasilkan beda potensial yang berbeda pula. Dan bisa kita ketahui di sini faktor yang udah sama di sini adalah faktor I-nya. Faktor I-nya yang ini. Karena I-nya udah sama, maka yang berbeda di sini adalah R-nya. Yang pertama, untuk yang 5 ohm itu akan menghasilkan beda potensial adalah 5V. Maksud saya 5I. Sementara untuk yang 10 ohm akan menghasilkan beda potensial 10I. Sehingga akibatnya dapat kita simpulkan bahwa bacaan voltmeter yang lebih besar tentu adalah pada hambatan yang lebih besar atau hambatan 10 ohm di situ. Jadi jawaban yang benar adalah A1 sama dengan A2 dan V1 lebih kecil dari V2. Jadi jawaban yang D salah dan yang C benar. Oke, demikian pembahasan saya untuk kuat arus listrik dan beda potensial listrik. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan pada video yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.